Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah itu dinamika sosial? Dinamika sosial atau dinamika masyarakat adalah perubahan sosial yang terjadi akibat adanya interaksi dalam dua atau lebih individu dalam suatu masyarakat yang memiliki hubungan psikologis. Secara jelas, dalam situasi yang dialami dalam dinamika masyarakat dapat terjadi interaksi sosial, kelompok sosial, dan kelas sosial. Jika kita kaji, pembahasan dinamika masyarakat itu sangatlah luas. Jadi, apa sih lingkup kajian dari dinamika masyarakat tersebut? Adapun lingkup kajiannya, yang pertama ada pengendalian sosial atau pengawas sosial. Pengendalian sosial adalah segenap cara atau proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakatnya. Yang kedua ada mobilitas sosial. Lingkup mobilitas sosial meliputi peristiwa sosial di mana individu atau kelompok bergerak atau berpindah dari suatu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Hal itu baik bergerak ke arah hierarki sosial atas atau upward mobility dan ke arah bawah atau downward mobility. Yang ketiga ada penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan kebanyakan sejumlah orang menganggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Penyimpangan sosial mempunyai ciri-ciri diantaranya dapat didefinisikan. Ada juga penyimpangan yang ditolak, ada juga justru yang diterima, serta penyimpangan yang relatif dan mutlak. Yang keempat, perubahan sosial. Setiap masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Perubahan itu menyangkut nilai-nilai, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, bisa juga disusun oleh lembaga-lembaga masyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Semua konsep perlu apabila kita ingin menganalisa proses-proses dinamika dan perubahan masyarakat, kebudayaan. Jadi, apa sih proses-proses tersebut? Proses terjadinya yang pertama adalah difusi, proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dan sejarah ke seluruh dunia bersamaan dengan penyebaran dan migrasi kelompok-kelompok manusia di muka bumi. Yang kedua, alkulturasi, proses sosial yang timbul bila bertemu suatu kebudayaan tertentu dengan unsur-unsur dari suatu budaya asing, sehingga unsur-unsur budaya asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri. Yang ketiga, asimilasi, proses perpaduan dua kebudayaan, proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda serta saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama atau jangka waktu yang lama. Yang keempat ada inovasi. Inovasi yaitu suatu proses pembaruan dan penggunaan sumber alam energi modal dan teknologi yang menyebabkan timbul produksi yang baru. Penemuan unsur baru di masyarakat, baik berupa alat baru dan ide baru, disebut discovery. Discovery akan menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, dan menerapkan penemuan baru tersebut. Yang kelima, internalisasi, proses panjang untuk seorang individu dilahirkan sampai hampir meninggal dunia. Dalam proses ini, individu belajar menanamkan segala perasaan, hasrat, nafsu, serta emosi yang ditemukannya sepanjang hidup dalam kepribadiannya. Yang keenam, sosialisasi, proses seorang individu dari masa anak-anak hingga masa tuanya dalam belajar pola-pola tindakan berinteraksi dengan segala macam hidup yang diinginkan menduduki beraneka macam peranan sosial yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir, enkulturasi atau pembudayaan, seorang individu dalam pelajari dan menyesuaikan diri dikira serta disampaikan adat istiadat, sistem norma dan peraturan-peraturan hidup dalam kebudayaan. Proses akulturasi sejak kecil sudah dimulai dengan alam pikiran warga suatu masyarakat, mula-mula dari orang-orang di dalam lingkungan keluarga, kemudian dari teman-teman bermainnya dengan berkali-kali meniru tindakannya menjadi suatu pola yang mantap dan norma yang mengatur tindakannya yang dibudayakan. Baiklah teman-teman, sudah tahu kan apa itu dinamika masyarakat?
lingkup kajiannya, serta proses terjadinya. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.